Ini penting sekali. Kalau kita nggak ngerti bahwa kita dipanggil Tuhan di wadah ini, maka saudara akan burn out. Saudara akan kecewa, tinggal waktunya kapan kita pergi. Saya mengatakan ini karena saya meneliti full gospel selama saya datang di Jakarta tahun 75. Nggak punya apa-apa. Papa saya meninggal, saya masih 7 tahun. Datang di GKI di Bungur itu, mau sekolah, cuma bawa uang 1 juta lebih, 1.200.000 kurang. Jadi beli motor, itu Suzuki GT 100, harganya 300 ribuan. Nah, saya mulai kerja dari salesman. Dari salesman, akhirnya jadi manajer, akhirnya jadi dikasih profit sharing, akhirnya jadi shareholder. Dari kecil sampai perusahaan itu bertumbuh jadi perusahaan yang cukup besar. Di tahun 2000 saya mulai sedih. Ketika saya jadi chapter president, saya udah gak merasa fair kepada teman-teman. Kenapa? Walaupun mereka ini sleeping partner saya itu mantunya Bang Buana sama ada 3. Ya. Saya adalah orang yang kerja. Mereka ini karena ketika start bisnis ini mereka kasih 23.000 US dollar LC pertama kali mantu Bang Wan, jadi dia punya share di dalam perusahaan ini. Tapi ketika saya mulai berdoa ke Tuhan, waktu saya masuk saya satu-satunya Kristen dari 4 orang ini. Ketika saya meninggalkan full gospel, 2 jadi orang Kristen. Karena mereka melihat transfer gaji saya setiap bulan, saya langsung suruh kirim 10% ke gereja langsung dari kantor. Nah, saya melihat Tuhan gak enak ya, nanti mereka ngomong kok orang Kristen gak kasih contoh. Kejadian tahun 98 itu akhirnya kita berpisah. Ketika masalah Toshiba ini selesai, kita duduk 4 orang bicara baik-baik. Gimana? Karena teman saya punya usul, kita ada properti bangun Plaza Bogor Indah, itu dia mengatakan gini, oke, nggak lama lagi nanti anak-anak pulang, kita bisa teman, tapi nanti ribut kan? Kalau anak-anak datang masuk, akhirnya kita menentukan masing-masing cari orang satu. Mereka itu yang bicara tentang company ini. Sesudah itu kita sama-sama milih. Mereka milih. Saya orang yang paling kecil, maksudnya share-nya sama, tapi saya merasa mereka ini. Jadi mereka yang pilih. Ada yang beli Toshiba, ada yang beli banking equipment, ada. Sisanya saya, Pak. Dan waktu saya sedih sekali, karena saya merasa gila. Yang bagus-bagus diambil, yang jelek ini saya. Nah, saya punya teman, bersyukur punya teman di full gospel itu, Pak. Ya, dia bilang, Ardian, kalau orang suruh you jalan 1 mile, jalan 2 mile. Kalau orang minta jubah kasih, orang minta baju kasih jubah. Dan saya you ngomong enak, saya ngalamin ini sakit benar. Tapi hari ini, Pak, saya ngomong, ya, Toshiba sekarang udah tutup di seluruh dunia. Toshiba udah tutup. Notebook komputer udah tutup sejak tahun lalu. Tahun 2000 saya lepas bisnis itu. Ketika lagi bagus, sekalipun waktu nyelam terus. Waktu itu, Pak, kalau saya jual satu Toshiba masih untuk $75 sampai $100. Sekarang ini satu komputer yang harga 8-9 juta, kalau di Mangga 2 mereka bisa untung 80.000, 100.000, itu udah hebat. Benar kan teman-teman dari IT tahu itu? Nah, jadi saya melihat ya bagaimana di dalam bisnis ini Tuhan pimpin. Ya, jadi fondasi bisnis itu bukan karena kita di full gospel ini jadi tidak mengalami masalah. I can tell you every kind of our business. Ada 4 pabrik kami merupakan pabrik pertama di Indonesia. Berhubungan dengan banyak ke building material. Ya. Saya mengalami banyak masalah. Sekarang mengerti tentang call. Sesudah call nanti vision, anointing, ini baru. Seringkali kita yang masuk di full gospel, ketika kita bertobat, langsung masuk ke mana, Pak? Dari after salvation, kita langsung masuk ke ministry. Tanpa melalui foundation yang bagus, tanpa mengerti tentang panggilan kita. Why you are calling as a businessman? Anda dan saya sering tanya ke teman-teman full gospel, tahu nggak mengapa kita dipanggil sebagai businessman? Kalau kita nggak mengerti mengapa kita dipanggil sebagai businessman, ujung-ujungnya apa, Pak?
the blessing become curse. But you don't know why God bless you financially. Very soon, the blessing become curse. Ketika engkau tidak mengerti benar-benar mengapa Tuhan memanggil engkau, Tuhan memberkati engkau financially, yang terjadi adalah apa? Berkat itu menjadi kutuk. Saya ngomong begini, Bapak boleh melihat 25 tahun sampai 30 tahun di Full Gospel ini, saya melihat teman-teman yang dulu susah, Tuhan berkati dengan luar biasa, tapi nggak mengerti mengapa dipanggil sebagai pengusaha, akhirnya jadi kutuk, meninggalkan keluarga, akhirnya hidup di dalam kehancuran. One day saya akan bicara topik tentang why we are calling as a businessman. Baru kita bisa mengerti adalah God desire. Saudara, bukan kerinduan saudara. Apakah jadi orang Kristen boleh kaya nggak, saudara? Salah. Harus kaya. As a Christian businessman harus kaya. Kenapa? Karena God call us a Christian businessman. It's not just to rise up our standard of living, tapi to rise up our standard of giving. Tuhan memberkati kita sebagai Christian businessman bukan supaya kita diberkati kehidupan pribadi kita, tapi boleh menjadi standar memberi kita itu naik, menjadi God answer for others need. Tuhan memberkati kita. Ketika kita nggak ngerti itu, kita terima berkat Tuhan dan kita pakai foya-foya, akhirnya itu jadi kutuk. Tapi kita mengerti panggilan kita sebagai businessman ini, engkau akan naik sekali melalui problem. Dan saya melihat ya, itu saya menjalani ini. Kami memiliki teman chapter itu banyak, tapi saya bisa melihat why seolah-olah Tuhan itu nggak fair. Kami sama-sama melayani sepenuh hati. Wah, sebagian diberkati, sebagian malah sampai meninggal aja untuk beli peti mati aja susah. Tapi saya ingin katakan, karena saya melihat banyak kita yang nggak mengerti mengapa Tuhan berkati kita. Padahal it's God desire. Menjadi orang yang diberkati Tuhan itu kerinduan Tuhan, bukan karunia Anda dan saya. Tapi setiap rupiah yang Tuhan percayakan, nah Anda harus bertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Saya punya tema bicara ini dan kami lakukan itu. Perusahaan Anda sekecil apapun harus punya corporate value. Nggak peduli di perusahaan kami itu ya, nggak peduli satpam ke siapapun yang masih masuk, dia harus tahu apa yang kami believe. No matter what is your religion. Kami percaya satu, bahwa honor God in all we do. Itu yang pertama. Perusahaan kami menghormati Tuhan di dalam segala hal, no matter what is your religion. So, bayar pajak yang benar, gaji karyawan kami bayar. Boleh Bapak tanya, IKA Group, GTP Group, nggak pernah dibayar di atas tanggal 25. Kalau tanggal 25 Sabtu atau Minggu, berarti tanggal 24 harus bayar. Itu udah pasti, Pak. Anak-anak karyawan pabrik kami, karena saya nggak bisa kuliah, mereka boleh kuliah, Pak. Di pabrik kami itu ada kerja 3, kakeknya tukang las, anaknya operator, sekarang ada arsitek, dokter, lulusan UI, lulusan mana, setiap tahun. Papanya boleh pinjam uang, 3% dari keuntungan perusahaan, saya masukkan ke foundation, kantor, CSR kami itu gitu. Mereka boleh pinjam untuk sekolah anak dan rumah. Kalau dia selesai on time, karena ada fondasi yang bayar langsung ke sekolah. Kalau selesai on time, diputihkan, Pak. Diputihkan, dia nggak perlu bayar. Masuk ke dividen saya, Pak. Pengambilan dividen saya akan dipotong kembali kepada. Dan kalau nggak selesai, bapakmu harus bayar sampai selesai. Karena masih banyak anak lain yang mau sekolah. Dan Pak, saya mengatakan itu. Karena itu orang-orang muslim itu berdoa sungguh-sungguh. Ketika terjadi riot, pabrik saya, salah satu pabrik saya dekat dengan LG di Ciracas. Ketika riot yang besar kemarin masuk itu, orang-orang FPI ada 100 motor, nggak bisa masuk di LG karena di blok, masuk ke pabrik kita. Tapi begitu mau masuk di ruang produksi, orang kita pasang forklift, pasang truk, mereka bilang,
kita ini berjuang untuk masa nasib kamu. Mereka bilang enggak. You berani masuk ke sini, kami tahu. Karena bos kita ini perjuangkan kita, bukan kita aja. Udah generasi di sini. That's the reason why God's calling us a Christian businessman. Setiap orang-orang yang kerja di kita, piring-piringnya Tuhan titipkan kepada kita. Sopir saya 16 tahun, kalian 18 tahun. Bapak boleh tanya dia. Tolong, maaf, ampuni Tuhan, bukan sombong, tapi aku ingin sharing ini, Pak. Saya beli rumah untuk mereka 300-400 juta. Kalau saya bukan yang nolong, siapa yang mau nolong mereka? Dan mereka kerja for life. Pembantu kami juga di rumah puluhan tahun, Pak. Yang saya bilang tadi, Pak, foundation itu ketuanya Muslim. Yang kita support 2, anaknya yang terakhir masuk UI, tapi dia tahu dia udah nggak boleh pinjam lagi. Begitu saya dengar, saya panggil, Musir sini, anak you katanya masuk yang Pak, kan enggak. Saya bilang enggak, tetap ambil aja. Kan saya boleh. Saya sharing. Musir you tahu mengapa sampai saya lakukan ini. Saya sharing. Dia tahu, tapi saya sharing karena saya nggak punya duit. Karena itu saya nggak sekolah. Saya cerita bagaimana saya diselamatkan, prinsip-prinsip kita. Akhirnya terakhir Muslim, dia fanatik sekali. Kalau buka puasa, tidak boleh di restoran yang Chinese atau apa, mesti di Muslim aja. Okay? Saya bilang dia, that's the reason why saya, boleh nggak saya doa untuk kamu? Dia bilang, boleh. Waktu saya doa, nangis dia itu sampai kotor sekali gitu. Tapi sesudah itu, sudah berapa tahun, 8-9 tahun yang lalu, sekarang buka puasa bersama sebelum bubar, dia minta Ibu Hana yang berdoa untuk kita. Saya sadar tuh kalau ngomong gini, Pak, ya. Dia ngomong gini, mengapa? Karena 8 tahun ini orang kita yang pulang naik bus, yang naik motor, bawa mobil sini, tidak ada yang mengalami kecelakaan. Dan istri saya berdoa tuh, mari kita berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing, tapi saya berdoa dengan cara Nasrani. Kita respect itu. So, business is penting. Cukup situ. Saya masuk terakhir, Pak, ya, ke chapter. Saya masuk ke chapter tahun 87 di Tomang sebagai member. Itu pun kemudian 3 tahun saya mulai disuruh jadi bendahara di Tomang. Ketika saya masuk di bendahara, seperti Bapak katakan tadi, Tomang chapter itu pemimpinnya cuma 3 orang aja yang mau support. Rudy Sirapanji, Henry Sutandi, 2 itu aja. Jadi kalau ada chapter Tomang meeting, setiap kali habis selesai Rudy kasih kredit card. Kalau nanti kalau nanti kurang, ya dia yang tumpukin. Kalau lebih dia ambil sama Tom. Henry juga gantian gitu. Kita buka Greenfield chapter. Buka kemana? Suatu saat Pak Ferry Winailan jadi chapter president, saya diangkat jadi bendahara. Nah, waktu saya jadi bendahara, saya kumpul. Gini ya, tidak bisa seperti ini. Oke. Saya masih ingat itu tahun 94, 95, segitu. Saya jadi bendahara, saya bilang gini, yang diberkati akan cuma Pak Henry sama Pak Rudy. Ada satu lagi siapa? Vince Go yang punya Metro Textile yang dari Bandung. Gak boleh. Ini tolong bapak-bapak praktekkan di chapter. Saya kirim audit account finance department dan kantor untuk audit Tomang chapter. Ribut, Pak. Pak Dharma marah, semua orang marah saya. You jangan bikin full gospel itu kayak apa bisnis gitu loh. Karena waktu itu hancur-hancuran di Tomang chapter itu. Kita punya pegawai baru pensiun bulan Desember kemarin, cewek, Christine. Dan dia berhenti, saya yang musuh berapa puluh, 10 kali gaji lebih untuk bayar dia. Dia mengundurkan diri. Saya suruh audit. Begitu audit, dia yang pertama minta mundur. Ribut kan Tomang. Pak Ferry, Pak Red, gimana ya? Kita nggak bisa jalan. Saya bilang gini, kalau itu saya mundur aja.
Saya jadi member biasa. Tapi kalau you mau suruh saya jadi finance, treasury, saya pikir saya harus sharing ini ke teman-teman. Saya hitung kebutuhan kita 1 tahun. Tomang chapter 52 minggu. Tomang chapter meeting setiap minggu. Chapter yang hidup adalah chapter yang setiap minggu. Waktu kita mulai susah, kita tetap setiap minggu, sekalipun 2 minggu pertama, 1 minggu pertama itu members meeting. Tapi sekarang udah 25 tahun, 28 tahun ini setiap, dan chapter Tomang itu unik. Kami adakan di hari Selasa, bukan Sabtu. Kalau Sabtu itu hari sisa, semua orang libur. Hari Selasa semua orang kerja. Dan Tomang chapter orang kira, wah itu bos besar. Enggak, Pak. Tidak semua. Ini sekarang presiden yang ke-13, ke-14. Tapi Tomang chapter saya presiden ke-6. Ya. Tapi sampai hari ini semua mantan presiden ada di sana. Nah, saya ulang lagi tentang keuangan. Chapter mati cuma 2 hal. Satu, yang terbesar adalah karena keuangan. Tapi waktu saya jadi treasury, saya ngomong ke teman-teman, saya hitung semua. Nih loh, budgeting kita 1 tahun, kalau makan segini, hamba Tuhan gini, kalau ada terjemahan segini, waktu itu kebutuhan kita 78 juta. Oke? Semua pemimpin harus share dulu. Termasuk si Kurniawan, termasuk semua yang semua orang harus kasih. Terserah you mau 10.000, 2.000, 3.000, tapi semua harus taruh uang sebagai komitmen untuk mendukung chapter itu. 1 tahun kami punya data itu. Oke? Jadi harus semua itu. Wah Pak, saya tuh dikritik habis-habis. Wah, Ardian ini, saya bilang nggak bisa. Ya, terserah mau kasih atau enggak, tapi ini adalah komitmen. At least semua pemimpin full gospel, leaders, ini coba dipraktekkan di chapter. Doakan sungguh-sungguh. Sampai hari ini, Pak, sampai hari ini. Terkumpul waktu itu 117 juta. Dan sampai hari ini, teman chapter itu tidak pernah deposit. Ketika saya jadi chapter presiden, perputaran kita setahun 2,6 miliar. Tahun ini Tomang chapter anggarannya 1,2 miliar. 1,2 miliar. Dan teman-teman itu citizen. Bapak jangan menganggap semua itu bos. Enggak. Termasuk Pak Obi juga kasih duit. Saya bisa lihat bahwa 50.000 dia tulis apa. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya waktu filosofinya gampang. Waktu saya diserang, sombong ya Ardian gini. Wah, saya bilang gini. Kalau kita mau bangun perusahaan, bapak-bapak di sini mau saya company, apa yang bapak lakukan pertama? Sesudah bikin akta, apa? Modal kan? Sama juga dengan membangun chapter. Itu. Saya nggak meminta bapak kasih yang bapak nggak bisa. Yang bapak bisa kasih. Sejak itu sampai hari ini, siapapun yang jadi, ketika saya jadi presiden tahun 98 itu dalam keadaan yang susah. Saya satu-satunya presiden chapter waktu dipilih nangis karena sedang dapat kasih sebesar itu, Pak. Tapi saya punya teman-teman yang luar biasa, Pak, dia tetap aja. When God knows you, He will anoint you. Dan saya sebelum Oktober 2000, saya putuskan, sesudah saya jadi presiden, saya putuskan maksimum 2 tahun. Sampai hari ini, kadang-kadang 3 tahun. Tapi overall, full gospel itu 2 tahun. 2 tahun. Dan siapapun yang jadi presiden, pasti jalan. Ada peraturan di Tomang chapter yang unwritten law, tidak berdasarkan bylaw-nya full gospel. Tapi sejak tahun 98, saya jadi presiden chapter, itu yang dilakukan. 1, setiap orang yang melayani, presiden chapter dulu, hari Senin adalah waktunya presiden chapter dan officer puasa. Ini Pak, Bapak boleh tanya sampai hari ini, Heriadi, tanya Len,
Dia kurus, aduh badan gue tambah kurus, ya itu komitmen kita sama-sama lah. Ya. Dan luar biasa, semua chapter presiden yang retire masih ada di sana sampai hari ini. Unwritten law yang tertulis bahwa you chapter presiden, you harus puasa. Pengurus, saya Pak, sampai hari ini, sejak 98 sampai hari ini, Selasa pagi saya puasa sampai jam 3 sore. Saya jadi, ampuni saya bukan sombong Pak, ya, tapi saya ingin sharing ini dari hati bahwa saya ambil komitmen. Yang ganti saya Wilson pribadi. Sesudah saya chapter, saya bilang Pak Wilson, sesudah you jadi presiden, karena waktu dia merasa kita ini kerjain dia, padahal enggak, dia beda satu suara kok. Leader Tomang waktu 7 orang tidak ada yang pilih dia, tapi dia lebih satu suara dan dia jadi presiden Tomang. Waktu dia ganti saya bilang Pak Wilson, kalau dulu zaman saya jadi presiden, ketika you jadi presiden saya komitmen lebih tinggi dari, kalau dulu saya kasih 100.000, sekarang saya kasih 150.000. Kalau dulu saya kasih waktu ini, sejak itu saya ambil puasa untuk hari Selasa sampai hari ini. Jangan ketika kita jadi presiden, kita aktif sesudah kita nggak jadi presiden. Karena full gospel itu bukan di field rep, bukan di RD, bukan di, sebenarnya IRD itu nggak ada jabatan di full gospel. IRD ini adalah actually regional vice president. Dan di Jakarta seharusnya at least PS4 ini harus punya 4 regional vice president by law. Ya. Jadi saya bersyukur lah, mau cara apalah, tapi pokoknya bagi saya IRD adalah regional vice president dan beliau-beliau ini yang akan jadi regional president ke depannya. Kemudian masalah di dalam chapter, ya. Jadi masalah yang terutama itu keuangan. Keuangan chapter presiden. Nah, dulu ada satu chapter yang tadi saya bilang Pak Iskandar, itu Gambir chapter. Itu sebagaimana Tuhan tidak berubah, dia juga nggak berubah. Karena dia bos. Jadi siapa yang mau suruh dia turun dari chapter presiden? Waktu saya jadi field rep, membawahi dia. Nah saya ketemu dia, kan teman baik gitu loh. Semua orang, dia marah semua orang. Kalau saya nggak pernah ada apa. Jadi saya bilang, Pak, kalau Bapak nggak turun-turun nih gimana? Nggak berubah-berubah ini. Kalau saya turun tutup ya, kalau tutup ya nggak apa-apa lah. Daripada nggak jalan. Tapi mudah-mudahan masih ada ya. Puji Tuhan ya. Jadi sudah saya chapter presiden field rep. Sampai ada dua, yang pertama Pak, puasa yang Senin malam. Siapapun yang melayani hari Selasa pagi, Senin malam harus datang doa. Saya juga masih datang. Selama saya di Jakarta, Senin malam kami datang berdoa bersama-sama. Dan doa itu 15-20 orang berdoa. Apa yang kita doakan? Bapak datang ke Tomang chapter, lihat list doa. Berapa banyak orang kita doa, FDI, apapun kita doa lah. Doa tumpahkan tangan sama-sama. Yang kedua, yang pertama, siapa yang dapat tugas hari Senin tidak datang, Selasa tidak boleh melayani. Tidak boleh melayani. Gak peduli you mau apapun juga. Nah itu udah komitmen bersama. Yang ketiga, sejak 98 sampai hari ini, setiap bulan, minggu terakhir, Jumat terakhir, kami doa keliling kota Jakarta. Saya melihat mengapa Wilson pribadi jadi chapter presiden Tom. Waktu saya 98 itu kasus besar di Indonesia yang rakyat Jakarta itu. Saya minta Pak Wilson untuk koordinator doa keliling kota Jakarta. Mulai dari puluhan orang, 6 orang, kita tetap sewa bus untuk doa keliling Jakarta. Jadi Bapak bilang 98 sampai sekarang ini udah berapa tahun? Gak pernah berubah. That's about commitment. Jadi kalau Anda jadi chapter presiden, ingat satu hal. Tanggung jawab berhenti sampai di saya. Harus tidak boleh sesudah. Jadi saya bersyukur ya di Tomang chapter sampai hari ini. Setiap pemilihan presiden, mantan-mantan presiden itu berdoa. Kami tahu siapa yang Tuhan akan pilih. Chapter presiden sekarang ini udah 28 tahun di Tomang. Dia di tahun 28 tahun yang lalu, dia adalah ticketing meal ticket director waktu itu. Jadi kemarin waktu dia dipilih, saya bilang kalau you mau jadi presiden Tomang chapter, mulai start dari ticketing director dulu. Tapi seorang pembesar yang benar-benar cinta Tuhan. Tadi saya dengar jadi masalah keuangan,
dimulai dari charter presiden. Jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang menang. Dan mari kita sama-sama